Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran biwahdaniyatih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhina pengatur waktu, penata acara yang insyaallah mudah-mudahan beliau selalu ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nila Alam Permai Bapak Eko Susanto beserta keluarga dan seluruh pengurus Masjid Jami Nila Alam Permai yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhina Al-Ustaz yang telah memimpin bacaan Ratibul Haddad dari awal hingga akhir, insyaallah mudah-mudahan selalu ada di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak kita sekalian yang hadir pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang paling indah dalam setiap pertemuan kecuali diawali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Karena Allah lah yang telah memberikan beraneka macam ragam nikmatnya kepada kita. Hatta kalau kita hitung nikmat Allah satu persatu sudah yakin tidak akan bisa dihitung. Jangankan dari mulai lahir ke dunia sampai sekarang, dari tempat tidur ke tempat tidur lagi, artinya dari bangun tidur sampai ke tempat tidur kembali nanti, kira-kira bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Subhanallah, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah, apabila kamu hendak mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung walaupun pakai alat yang hebat. Subhanallah.
Di antaranya ada nikmat yang paling besar, yang paling berharga daripada dunia beserta isinya. Intan permata, tidak ada apa-apanya, yakni nikmat iman wal Islam. Wahuma min a'zamin ni'am, karena nikmat ini yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Maka mudah-mudahan semakin ditambah usia kita oleh Allah, semakin ditambah kualitas iman dan Islam kita. Hatta ajal menjemput kepada kita, maka tetap dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, firman Allah, kecuali mati membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kayaknya Pak Eko masih lengkap jamaahnya ya. Alhamdulillah. Ibu-ibunya juga masih lengkap nih. Cuman di pengajian mah gitu, tidak ada wajah baru, wajah lama semua ini ketahuan. Alhamdulillah. Bu, sehat itu nikmat. Nikmat sehat itu, oh masya Allah, as-sihhatu min ajlin ni'am. Ya, sabda Nabi, sehat itu adalah sebagian daripada nikmat yang besar. Mudah-mudahan ditambah-tambah kesehatan oleh Allah. Dan ketika kita diberi sehat, syukurilah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangannya, insya Allah. Dan juga nikmat taufik dan hidayahnya. Walaupun hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, subhanallah, naik ke mata agak ngantuk ya, termasuk saya. Cuman saya kalau tidur mungkin jatuh ini mic, makanya ngantuk juga dipaksakan Pak Eko. Ketahuan kalau ibu ngantuk kagak ketahuan ya. Apalagi yang pakai kudungan, yang pakai jilbab, semuanya pakai kudungan enggak? Pakai kudungan. Kalau yang ngantuk kudungannya dikebawahin sedikit, tutupi matanya, insya Allah kagak ketahuan. Cuman ketahuannya orang-orang pulang dia masih diam aja di masjid ya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita haturkan salawat beriring salam kepada uswah hasanah kita, kudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita salawat dulu ya. Walaupun tadi sudah beberapa kali salawat di dalam Ratibul Hadad, ada salawat betul ya. Cuman sholawatnya insya Allah yang kita akan baca sholawat asyifa. Apabila ada Pak Eko di perumahan Nila Alam Permai yang kurang sehat pada malam hari ini, terutama keluarga kita, tetangga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
أبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti baru 2 kali pertemuan. Ya, Ustaz ya. 2 kali pertemuan. Rasanya baru kemarin sebulan itu Pak Eko ya. Subhanallah. Ini kontrak kita kira-kira berapa tahun lagi di dunia nih? 100 tahun lagi. Masya Allah ya. Maka jamaah rahimakumullah, bulan ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rojab. Sekarang udah bulan Sya'ban. Masuk malam keberapa? Keempat ya. Berarti kalau hari Jumat tanggal 1-nya baru Jumat, Sabtu, malam Ahad, malam ketiga ya. Maghrib ketiga. Maka jamaah rahimakumullah, kemarin di bulan Rajab kita harus memperbanyak istighfar. Betul. Sekarang di bulan Sya'ban ya, harus betul-betul hati kita itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rajab litathhiril badan. Bulan Rajab untuk membersihkan badan kita. Bapak-bapak suka mandi, Pak? Suka mandi berapa hari sekali? Subhanallah. Ibu-ibu yang bening-bening ini mandinya berapa hari sekali? 5 kali. Alhamdulillah. Ya, itu yang jawab 5 kali berarti apa? Subhanallah. Itu cuman membersihkan kotoran yang bangsa dohiriyah. Betul. Kadang-kadang kalau kita tidak mandi sehari saja, gerahnya bukan main, gatal. Betul. Tuh, itu secara dohiriyah ya. Badan kita harus dibersihkan dari kotoran. Tapi di bulan Rajab litathhiril badan itu untuk membersihkan badan kita daripada dosa dan maksiat. Daripada apa? Dosa dan maksiat. Kita banyak dosa enggak? Masya Allah ya. Bapak-bapak dosanya banyak, apalagi yang ngomong ya. Ibu-ibu Masya Allah kadang-kadang suka ngomel sama suami. Emang itu kagak dosa? Betul enggak? Subhanallah.
Dzunubi misla a'dadir limali wahabli taubatan ya dal jalali wal umri nakisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifa ihtimali dunubi misla a'dadir rimali. Ya Rabb, ya Allah, dosaku bagaikan butir-butir pasir di laut. Allah, butir-butir pasir di laut sedikit banyak ya, tapi tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni ya Allah. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Maka di bulan Rajab ya, kemarin kita disuruh sama para alimil ulama, para asatidzah memperbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, sampai Nabi bersabda likulli syai'in, setiap sesuatu itu hailatun, ada hailahnya. Wa hailatud dzunub al istighfar. Hailahnya dosa adalah istighfar. Likulli dawain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Omikron ada obatnya enggak? Ada, gampang Pak Eko ya, gampang. Apa? Daun pepaya tuh sama sambal, udah beres ya. Subhanallah, itu namanya obat kenyang. Ya, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub al istighfar, obatnya dosa adalah memperbanyak istighfar yang diikuti dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasya'ban litathiril qalbi, bulan Sya'ban itu untuk mensucikan hati. Bulan Sya'ban untuk mensucikan hati, membersihkan hati, karena hati kita terkadang kotor ya Bu ya, ya Bu ya, kotor. Subhanallah, kalau hati yang kotor maka akan menjadi pekerjaan kita pun kotor. Ucapannya buruk, kotor, jelek. Tuh, perilakunya jelek karena hatinya kok kotor. Subhanallah. Maka bulan Sya'ban litathiril qalbi ya. Punten, tetangga kita kebeli kulkas, kita yang muriang kedinginan ya, kayak dimasukin ke kulkas. Tuh, tetangga kita kebeli motor, kita yang kepanasan kayak knalpot. Subhanallah ya. Tetangga kita rumahnya dipasang parabola, kita berangkat ke warung beli peramek. Kenapa? Puyeng ya. Subhanallah. Tetangga kita kebeli mobil, kita naik ambulan ke rumah sakit. Di rumah sakit dengar-dengar, wah Bu, tetangga ibu kebeli rumah, is dead. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang hatinya kotor, punten ya. Tuh di kampung Tegal punten ya, kan tetangganya sekarang sama yang di Nila Alam Permai.
Ada yang ngaji pakai gelangnya dari pigelangan Ustaz sampai sikut. Ya, kalau ngajinya dikit-dikit gini. Dikit-dikit gini ya. Itu yang pulang ngaji, subhanallah. Padahal katanya itu teh bukan emas asli ini. Saya juga tahu bukan emas 24 karat, emas sakarat katanya. Subhanallah ya. Tuh, makanya ibu-ibu ya, bersihkan hati dengan apa? Memperbanyak zikir. Ya, di antaranya tadi itu membaca ratibul hadad insyaallah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Firman Allah, ala litanbih. Ingat bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, akan tenang hati. Insyaallah. Tuh, punten, kalau kita dengar azan kira-kira tenang atau bising? Alhamdulillah. Dengar baca Al-Quran ibu, kira-kira tenang atau gerah? Dengerin. Tuh, dengar azan tenang, dengar bacaan Al-Quran tenang, dengar bacaan sholawat tenang. Alhamdulillah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 3 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bahkan menurut ulama tafsir, ay al-kamiluna fi imanihim, yang mendekati kesempurnaan imannya. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemeter hatinya. Allah. Ini bapak-bapak kalau dengar adzan gemeter enggak hatinya? Gemeter enggak? Alhamdulillah. Saya suka gemeter kalau dengar adzan duhur, kalau dari pagi belum sarapan. Subhanallah. Kita mah kadang-kadang kalau dengar adzan biasa-biasa saja, betul enggak? Ya. Padahal orang yang sudah mendekati kesempurnaan imannya, firman Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemeter hatinya. Punten, saya dari tahun 85 di Kampung Tegal, 1985. Punten, banyak yang belum melaksanakan sholat, tapi belum pernah ketika mendengar adzan, hei gandeng jangan adzan, hei bising, belum pernah. Malah kalau yang dengar adzan, alhamdulillah sudah adzan lagi, tapi kagak sholat. Ya, subhanallah. Biarin, yang penting jangan ngomong bising. Ya, subhanallah. Apalagi sampai diserupakan dengan suara binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Pak ya, subhanallah. Pantes di dalam kitab Sulamut Taufik, Ustaz, ada kalimat begini, wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu fil kalam. Akan banyak nanti di akhir zaman orang yang ceplas-ceplos ngomong, sehingga tidak dipikir dulu ya dengan omongannya. Tuh, subhanallah. Sehingga dengan omongan itu tidak terasa keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam bab pemurtadan.
Ya, Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, tuh orang yang beriman insya Allah, karena apa? Tadi hatinya bersih, tuh, sehingga ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, kemudian dibacakan sholawat, dibacakan kalimat tasbih, dibacakan kalimat istighfar, zadathum imana, maka akan bertambah keimanannya. Tuh, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, bertawakal. Apa bertawakal? Pasrah, ya, sumrah diri kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman begitu, karena tadi mulai badannya dikurangi berbuat maksiat dan dosa, ya. Yang kedua, hatinya dibersihkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, sholawat, istighfar, tasbih, ya, sehingga jamaah rahimakumullah ketika mendengar nama Allah, satu, bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Tuh. Karena kalau iman kita, Pak Eko kan pasang surut, ya, salut, gerimis, ibu-ibu pada datang. Kenapa? Karena ada iman. Bapak-bapak dari maghrib kagak pulang-pulang, betul? Alhamdulillah. Niatkan Pak iktikaf, ya, niatkan iktikaf. Tadi sama ibu-ibu ditanyain, alhamdulillah katanya Pak Ustadz gak pulang. Ya, alhamdulillah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, ya, niat i'tikaf di ini masjid. Wa ramdanu litathirir ruh. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Wa ramdanu litathirir ruh, bulan Ramadan untuk membersihkan ruh kita. Karena ada yang disebut ruhani, jasmani, dohir, tapi ruhani berarti batin, ya. Kalau ibarat tukang tani, bulan Rajab kita menyebar benih, bulan Sya'ban nandur, bulan Ramadan panen. Bu, gembira akan datangnya bulan Ramadan? Ini wajahnya kelihatannya bingung. Subhanallah, minyak langka, betul, daging sapi naik, cabai rawit naik, ya, subhanallah, alhamdulillah. Tapi susu mah tuh turun, ya, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, jangan bingung. Sampai Nabi bersabda, man farroha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nar. Barang siapa yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Amin ya robbal alamin. Tinggal berapa hari lagi? Kurang lebih 27 hari lagi, insya Allah. Kalau istilah orang Bandung atau orang Sukabumi, mejehna ngalalemu. Tahu Pak Eko ngalalemu? Ya, biasa kalau sarapan sepiring, sekarang jadi 2 piring. Itu namanya ngalalemu kata orang Bandung, ya. Tuh, biasanya ngopi bapak-bapak, ya, sehari semalam habis 5 gelas, sekarang 10 gelas. Subhanallah, didobel. Kenapa? Karena mau bulan suci Ramadan.
Subhanallah. Man farraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira karena akan datang atau akan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Api neraka itu teh baru gembiranya karena mau datangnya bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan? Subhanallah. Kemudian kita laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Laksanakan ibadah sholat sunat tarawih di bulan suci Ramadan. Memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tidak ada bulan yang 12 bulan ini seperti bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmatun, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bulan yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahan dari tanggal 11 sampai tanggal 20, bulan yang penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itkum minan niran, akhir bulan suci Ramadan, yakni 10 terakhir, bulan pembebasan daripada siksa api neraka. Allah, marhaban ya syahru Ramadan. Suka dibacakan bunyinya, marhaban ya marhaban syahru syami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Jadi bulan Ramadan litathirir ruh. Tidak akan bersih ruh kita kalau tidak bersih hatinya, dan tidak akan bersih hati kita kalau tidak bersih badannya dari berbagai macam dosa dan maksiat. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, persiapkan fisik kita, mudah-mudahan semuanya sehat. Insya Allah. Di samping sehat diberikan kekuatan iman dan Islam. Karena apa? Khawatir banyak orang yang sehat di bulan suci Ramadan imannya sakit. Banyak enggak kira-kira? Ya, di kampung Tegal ada orang pelupa, Pak Eko. Satu hari bulan Ramadan, pas saya lewat lagi ngopi, Pak, kenapa kan sekarang udah masuk bulan Ramadan? Lupa Pak Ustadz. Pengen tahu besok saya lewat lagi, lupa lagi aja. Subhanallah, ya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah memerintah puasa itu bukan hanya kepada orang Islam, tapi Allah memerintah kepada orang yang beriman. Betul enggak? Surah Al-Baqarah ayat 183 ya. 283 183. Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, ya, wahai orang-orang Islam, tapi justru Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang Islam akan terbagi 3 di bulan suci Ramadan. Ya, 1, orang Islam yang beriman kemudian punya sifat ihsan. Dalam imannya ada sendi keimanan. Maka disebut tadi rukun agama, Islam, iman, ihsan. Ini orang yang insya Allah puasanya jujur. Tuh, kenapa? Karena Islam, imannya ada, kemudian punya sifat ihsan.
Apa sifat ihsan? Merasa diperhatikan oleh Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka yakin engkau tidak akan melihat Allah. Kita semua tidak akan melihat Allah. Yakinkan seyakin-yakinnya. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Satu tuh, maka insya Allah puasanya dijaga dari yang membatalkan puasa dan dari yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, umat Islam tidak punya sendi keimanan, yakni tidak punya sifat ihsan. Bagaimana? Ketika di depan orang puasa, Bu, di depan orang punten misalnya, ya, ibu lagi ke pasar, anak ibu lagi sekolah, suami ibu sahur jam 8 pagi, minum kopi, ngerokok, ya, dimasukkan ke paralon asapnya supaya kagak ketahuan. Habis makan dicuci lagi piringnya, gelas bekas ngopi dicuci lagi, ditaruh di tempatnya semula. Subhanallah. Kira-kira ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Ibu pulang dari pasar, Pak, ini nanti beli bonteng suri buat di rujak. Ini kelapanya, ya. Esnya mah gampang, nanti banyak batu di jalan, ambil aja es batu, ya. Bagaimana tuh perasaan suami ibu? Hati itu tidak akan bisa dibohongi. Pasti ngomong, Masya Allah, ya, istri saya pagi-pagi udah belanja buat bikin es, saya tidak puasa. Allah. Datang anaknya habis sholat asar, Pak, main yuk ke Citra, ngebuburit. Bagaimana coba Pak jawabnya? Hati itu tidak bisa dibohongi. Pasti hayu nak, tapi di dalam hati, Masya Allah, saya ini tidak puasa. Subhanallah, ya, pasti seperti itu. Ataupun ibu-ibu haus ketika wudhu, kan ada kumur-kumur tuh di wudhu, ya, sunnah, udah ditelan aja langsung, nggak ketahuan, lumayan 3 kali ada setengah gelas mah seger, betul nggak tuh, ya. Subhanallah. Kenapa? Karena tidak punya sifat ihsan, tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, maka puasanya ketika di depan manusia, ya, tidak ada manusia, biasa saja. Yang ketiga, Pak Eko, ini yang paling bahaya. Subhanallah, ya, terang-terangan makan, minum terang-terangan, ngerokok terang-terangan. Subhanallah. Siapa sih yang berani sama gua misalnya, ya, tidak akan ada yang berani. Silakan kalau yang begitu, mohon ya dihapus di KTP-nya agamanya. Tuh, di situ kan ngejeblak agamanya Islam, ya. Makanya suka disebut sama anak-anak Islam KTP, betul kan, ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, yang mana yang kita ambil? Maka yang nomor 1, justru orang yang beriman kemudian ada sendi keimanannya, yakni mempunyai sifat ihsan, ya. Maka insya Allah jamaah rahimakumullah 12 bulan, ya, yang 11 bulan kita makan siang hari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, minum siang malam, ya, tidak terhitung, betul. Subhanallah, dipinta oleh Allah hanya 1 bulan untuk kita berpuasa. Begitu juga siang hari, malam silahkan. Subhanallah,
bahkan ada yang suka disebut puasa dendam. Tahu puasa dendam? Tuh makanya punten ya jamaah rahimakumullah, ketika nanti mendengar adzan bulan Ramadan pasti orang-orang yang berpuasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti. Tuh, apalagi adzan maghrib dicari-cari sampai ada istilah ngabuburit ya. Apa ngabuburit? Nyari bedug. Ya, subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, tuh bagaimana yang disebut puasa dendam tadi? Subhanallah, jam 6 kurang 10 menit misalnya maghrib, itu jam 6 kurang saparapat nasi bungkus udah tidak pakai baju, udah telanjang ya di piring tuh. Subhanallah, udah dibanyur pakai sambal. Masya Allah. Biasanya ibu-ibu yang begitu, kalau bapak-bapak ngikutin ya. Subhanallah, begitu dengar di TV Allah, belum sampai bar itu nasi bungkus udah habis 2, padahal belum sampai. Apa tuh? Puasa dendam namanya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah ya, insya Allah itu saking bungahnya orang yang berpuasa. Lisoimi parhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan diberikan 2 kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, farhatun inda iftarihi, bunga gembira ketika berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, akan diberi kegembiraan yang tidak tara nanti ketika bertemu dengan Tuhannya di yaumil qiyamah. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, tadi ya 1 bulan Rajab sudah kita lalui untuk membersihkan badan. Bulan Sya'ban sekarang membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Bulan Ramadan untuk membersihkan ruh kita, insya Allah. Azam dari sekarang, mudah-mudahan hidupkan ya masjid dengan apa? Tadarus Al-Quran. Insya Allah, terutama anak-anak muda ya Ustaz ya. Insya Allah. Itulah jamaah rahimakumullah, saya masih ada undangan di musola Nurul Hidayatullah ya, undangan Maulid Nabi, undangan Isra Mi'raj masih ada besoknya di yayasan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan doanya biar sehat, amin ya robbal alamin. Insya Allah saya mengundang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pas tanggal 13 Maret hari Ahad depan ya, yaitu di tempat saya di Musolah Nurul Falah As-Salam akan diadakan peringatan Isra wal Mi'raj sambil tawakufan pengajian ibu-ibu ya. Kemudian insya Allah ada santunan yatim piatu, karena Ustaz kalau setiap pengajian itu ya ibu-ibu suka ngumpulin ya. Tadi dibuka, alhamdulillah pas dibuka saya kok alhamdulillah dapat 7.500.000 ya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu biasa ngumpulin ya, saya targetkan 100 anak yatim ya, tapi kampung Tegal dulu ya, biasanya begitu, sama lansia ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai waktunya dimohon kehadirannya bapak-bapak juga ibu-ibu ya, tanggal 13 pas hari Ahad. Insya Allah besok hari Ahad depan. Insya Allah niatkan tolabul ilmi, niatkan silaturahim, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah waktunya pagi insya Allah ya. Biasanya saya dari ba'da subuh tawasul, kemudian maulid deba ya dengan bapak-bapak para jamaah yang ada di sana di musola. Kemudian nanti dilanjutkan kepada acara mubalignya. Insya Allah saya mengundang dari Depok Kiai Haji Wahyudin SPDI insya Allah, yang beberapa kali di bulan Rajab ini ya bareng sama saya. Alhamdulillah insya Allah ya. Tadi
termasuk ya saya hubungi lagi, Ustadz jangan lupa nih ya, insya Allah katanya yang penting sehat, saya ini masih di Mekah katanya lagi melaksanakan ibadah umroh ya, alhamdulillah. Itu jamaah rahimakumullah. Maka hapunten ya, sebelum ditutup dengan doa tadi kata Pak Eko, apabila ada pertanyaan cukup 3 orang aja ya. Kalau bisa yang gampang-gampang, jangan yang sulit-sulit. Silakan. Waduh, ada door prize-nya ini. Subhanallah. Mangga, apa bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu? Anak-anak, silakan dek. Oh ada ibu, mangga bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Penyakit hati apa saja yang harus dibersihkan dan bagaimana cara membersihkannya? Tuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Pak Eko baik. Ya, itu HP. Jawab langsung. Jawab langsung aja ya. Penyakit hati dibandingkan dengan penyakit dohir atau penyakit badan, masih banyak penyakit hati ya, masih banyak penyakit hati. Subhanallah. Satu apa penyakit hati? Ujub. Apa ujub? Sombong. Tuh, dengan ilmu sombong karena ilmunya, maka itu penyakit hati ya. Naudzubillahi min dzalik. Dengan harta kekayaan, sombong dengan hartanya, itu penyakit hati ya. Apalagi ria. Tahu ria? Amalnya itu selalu ingin dilihat orang, itu penyakit hati. Syirkun asgor namanya, syirik kecil namanya ria ya. Amalun li ajlin nasi riaun tarkuhu ya. Amal karena ingin dilihat orang, itu ria, itu penyakit hati. Apalagi hasud. Tahu hasud? Hasud itu ketika tetangga punya milik ya, kita jebak-jebek. Tahu jebak-jebek? Nah, tahu saya juga itu teh ya, boleh ngeredit. Apa aja itu namanya. Ya mudah-mudahan hilang lagi nanti juga. Naudzubillahi min. Kalau punya tetangga seperti itu ya, ibu kalau ketahuan motong ayam kirim Pak Kakak. Insya Allah ya. Maka jamaah rahimakumullah, apalagi dendam ya, unek-unek, itu penyakit hati. Unek-unek, tahu unek-unek tuh. Ya subhanallah, enggak tegur sapa sama tetangga sampai sebulan, bahkan dari bulan Ramadan yang telah lalu sampai sekarang ya, nggak mau tegur sapa. Itu namanya unek-unek, penyakit hati. Banyak itu penyakit hati, lebih banyak dari penyakit dohir. Dengan apa tadi? Punten ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingat firman Allah, sesungguhnya zikir kepada Allah tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Banyak baca istighfar, banyak baca tasbih, banyak baca sholawat ya bu ya. Insya Allah itu. Terus siapa lagi? Ayo dek. Alhamdulillah. Nikmat iman dan Islam itu yaitu nikmat paling besar dibandingkan dengan kita punten ya, punya mobil
misalnya punya rumah mewah, punya kebun, punya sawah, ya. Nikmat iman Islam itu lebih besar. Kenapa? Karena yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Tuh deh, ambil deh. Itu ya. Jadi nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang paling besar, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Mangga. Bapak mangga. Ustaz. Gimana? Bagaimana kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan, ya. Kita harus sering mensyukuri nikmat Allah, terutama ketika kita ya akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah ya Engkau sampaikan usia saya ke bulan Ramadan. Tuh. Dan ada cermin punten dari wajah kita ya, tidak bingung, tidak murung. Ini mah kadang-kadang punten ibu, terutama ibu-ibu nih ya, seminggu lagi bulan Ramadan datang, udah mikirin beli daging, udah mikirin beli baju. Tuh ya, subhanallah, jangan dulu dipikirin, pikirin kita untuk ibadah tadi ya. Harus diperlihatkan wajah kita itu kegembiraan kepada Allah. Karena apa? Akan menghadapi bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat Allah, bahkan bulan yang disebut itkum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Maka sambutlah bulan Ramadan dengan sukaria, insya Allah. Bukan sukaria istilahnya punten ya, yang di luar jalur agama. Tapi dengan sukaria itu apa? Banyak kita bersyukur ya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena tidak ada bulan seperti bulan Ramadan. Punten, dalam segi ibadah kita paling habis isya sholat 2 rakaat, betul enggak? Ba'diyah isya. Ada yang sholat sunat witir punten sampai 3 rakaat. Pak Eko, ibu-ibu sugan yang rajin. Habis sholat isya, sholat witir 3 rakaat. Ada enggak? Termasuk yang ngomong ya, subhanallah. Kadang-kadang punten, apabila belum sholat sunat witir, pulang dari mana-mana ngantuk, udahlah tidur aja ya. Tapi ketika bulan Ramadan, subhanallah, sholat sunat taraweh mungkin di Masjid Nila Alam 20 rakaat dari dulu juga ya, 20 rakaat plus witir 3. Padahal subhanallah, tidur di bulan Ramadan kurang, betul. Kadang-kadang jam 2 malam atau jam 3 sudah bangun. Makan pun demikian. Tapi kok kenapa ibadah kita di bulan Ramadan subhanallah, sungguh-sungguh. Bapak-bapak ya, habis sahur kadang-kadang tidur lagi atau langsung ke masjid. Jangan Pak, apalagi yang suka ngerokok ya. Subhanallah, habisin luru rokok kemudian ke masjid, jangan tidur lagi, takut kebablasan, betul. Bangun-bangun jam 6 pagi, wah kagak sholat subuh nih. Tuh, makanya biarin ketiduran di masjid daripada tidur di rumah. Kalau di masjid ada yang ngebangunin nanti. Pak Eko, bangun subuh ya, begitu. Maka jangan tidur lagi. Tuh, jadi kegembiraan kita ya, memperlihatkan syukurnya kepada Allah dengan apa? Dengan bahwa bulan suci Ramadan akan memperbanyak ibadah ya, akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Insya Allah. Cukup ya Bu ya? Cukup insya Allah ya, mudah-mudahan. Satu lagi. Oh, ada satu lagi ya. Jangan pertanyaan. Sini saya aja.
Tuh, iya ayo. Mangga, Pak Eko ambil. Siapa yang mau? Mau semua. Ya, kalau bukan berhubung Pak Ustadz ada 3 pertanyaan. Siapa hari ini tanggal lahirnya hari ini ulang tahun? Ada yang ulang tahun hari ini. Siapa? Gak ada yang ulang tahun. Besok siapa besok? Oh, besok, ya. Buat yang besok aja ulang tahunnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, dicukupkan sekian penyampaian dari saya. Insya Allah di lain kesempatan dan di lain waktu mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun nanti di bulan Ramadan, tadi Pak Eko bisik-bisik, Pak Ustadz kira-kira ada enggak nanti di bulan Ramadan ya ba'da subuh hari Ahad. Ya, insya Allah tinggal ditentukan aja tanggalnya, ya mau tanggal berapa, mudah-mudahan tidak bentrok, ya insya Allah, ya karena apa? Bulan Ramadan, masya Allah, man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli khatwatin ibadata sanah. Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah catat setiap satu langkah ibadah 1 tahun. Subhanallah. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ditunggu nanti kehadirannya hari Ahad depan, ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah. Terima kasih.